Satu, orang-orang Hamas itu dan orang-orang teroris Islam itu membunuh orang-orang kafir dan orang-orang Wahyudi dan kaum Sahroni itu karena perintah Allah. Iya kan, perintah Allah kan? Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyesatan memang ada, tetapi cilakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunia Roh Kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Inilah momen Qatar tak mau lagi terima kedatangan delegasi Hamas. Pemerintahan Qatar telah mengonfirmasi para pemimpin politik kelompok pejuang Palestina atau Hamas bahwa mereka sudah tidak lagi diterima. Keputusan Qatar tersebut telah dikomunikasikan kepada Hamas dalam beberapa hari terakhir ini. Wah, parah banget. Tampaknya Qatar mau bergabung dengan kelompok. Ya, Yesus Kristus dialah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus yang sanggup bebaskan Anda dari dosa, kutuk, dan maut, dan berikan kepada Anda hidup yang kekal. Dan ingat, di luar Yesus Anda pasti binasa, karena tidak ada keselamatan lain yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Hanya satu, dan satu-satunya, yaitu Yesus Kristus. Sehingga Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Aku." Jadi jangan mimpi Anda masuk surga, jangan mimpi dosamu diampuni, ya, jangan mimpi ya Anda bisa menyelesaikan dosa-dosamu, ya, jangan mimpi Anda pasti binasa. Hanya Yesuslah yang bisa menyelesaikan segala dosa-dosa kita dan membawa kita ke surga yang abadi. Ya, jelas nggak nih kawan-kawan? Ya, ini berita yang mengejutkan datang dari Qatar ya. Padahal Trump baru saja menang pilpres, belum resmi jadi presiden, baru menang pilpres kawan-kawan, ya, baru menang, belum dilantik jadi presiden, tapi rupanya ya Qatar sudah langsung berubah pikiran, Qatar langsung nyut-nyut kawan-kawan ya, Qatar langsung hilang harga diri dan hilang wibawa ya. Kita tahu ya selama ini para teroris-teroris Hamas itu kan pentolan-pentolannya itu banyak yang bersembunyi di Qatar ya. Mereka hidup nyaman di sana, makan enak ya, bahagia di sana bersama anak istri, cucunya. Tapi justru kawan-kawan ya, masyarakat Gaza yang menderita ya, dan mereka boleh menerima donasi, keuntungan luar biasa, ya, hidup mewah, makan enak, tidur enak, tapi masyarakat Gaza harus menderita gara-gara pekerjaan dari para teroris Hamas ini kawan-kawan, dan mereka benar-benar nyaman dan dilindungi di Qatar. Tapi setelah Trump menang pilpres, tiba-tiba Qatar berubah, ya, katanya Qatar jadi Zionis, Qatar usir kedatangan delegasi Hamas, ya. Jadi Qatar sudah tidak mau bantu Hamas. Bahkan ya diminta sama Amerika Serikat, Qatar disebut setuju usir Hamas dari negaranya. Jadi Qatar itu ngusir Hamas dari negaranya. Halo Konoha, gimana ini? Gimana ini kabarnya ini kawan-kawan? Oke deh ya. Sebelum Anda panas ya, kita salam-salam dulu ya. Ini kawan-kawan sudah hadir ini. Ya, Bung Saunders, salam Bang Pavel, salam ya. Bung Maulang Bekana, wah salam ya. Ya, suara saya jelas, terima kasih ya Bung BIST ya. Bung John Wekim ya, salam, Tuhan memberkati kita semua, amin amin. Joshua Wesley ya, salam Pak Pavel, California hadir. Wow, California luar biasa. Ya, Tuhan memberkati ya saudara kita di California ya. Damai itu indah, Qatar mengusir Hamas. Iya, itu jelas sekali kawan-kawannya. Kita akan tunjukkan beritanya nanti ya. Qatar main dua kaki, dan sepertinya saat ini Qatar sudah ini ya, tidak ada pilihan lain ya, selain mereka harus mengikuti kemauan Amerika dan Israel. Ya, Maria Ling ya, salam Bang Pavel, sehat selalu, sukses God
Ya, terima kasih ya. Golda Meir ya, Poso Silanca hadir. Wah, luar biasa ya. Salam ya untuk warga Poso. Ya, Tuhan memberkati. Om Big Channel Short ya. Salam semuanya anak-anak Tuhan Yesus. Salam. Pontianak hadir Bang. Wah, luar biasa. Ahai kabarnya ya orang Pontianak. Tuhan memberkati kalian semua ya. Qatar mulai takut ya, Suades Club. Ya, Mariana ya, Qatar langsung ketar-ketir, khawatir Hamas jadi semakin besar ya. Halo Konoha, wah Konoha apa kabar ini ya? Kok kabar? Mudah-mudahan kabar kalian baik ya, karena berita hari ini sepertinya tidak enak ya, tidak sedap didengar sama kalian ya. Wijaya, salam Bang Pavel, salam juga ya. Meo Numberi, Konoha harus next nih ya. Hamas diusir Konoha pusing ya, Gunung Kidul. Terima kasih ya. Titik ya, jangan diusir saja tapi dikirim ke Tuhan. Ya, oh Samsul Bahar Free Palestine ya ya. Aduh, Mak Peci sudah minta link ini. Harus kita kasih ini ya. Harus kita kasih link ini ya, Mak Peci ini ya. Dia mau masuk bertukubir ini nanti ya. Ya, silakan masuk Mak Peci ya, masuk ya. Oke, supaya jangan kelamaan kita baca salam-salam, nantilah kita lanjut lagi salam-salamnya. Ini kawan-kawannya, berita yang akan kita bahas, dan sebelumnya kita bahas, saya mau update dulu ya, puji Tuhan kawan-kawan, hari ini ada yang mengirimkan persembahan kasih ya di BCA 400 dan di Mandiri 1 juta rupiah. Terima kasih kawan-kawan yang sudah berbaik hati mensupport kami dan support terus kami ya. Target kami bulan Desember ini akan kita pakai tempat ibadah ini. Kita masih butuh untuk beli keramik ya, granit lah atau keramik, entahlah itu kawan-kawan. Tentu membutuhkan banyak biaya. Kawan-kawan bisa support kami, dukung kami lewat nomor rekening yang ada di layar kaca ya, baik BRI, BCA ataupun lewat BRI kawan-kawan ya. Oke, terima kasih kawan-kawan untuk kebaikan hatinya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita langsung ya ke beritanya ya. Saya juga sudah cek ya, berita luar juga memberitakan hal yang sama. Jadi karena kalau saya buka berita luar dari laptop ini, di blog ya, mungkin karena saya menggunakan Adobe blog ini ya, blog iklan ya, makanya kalau saya live ya nggak ada iklan bermunculannya karena saya menggunakan blog ya. Rupanya gara-gara itu sehingga berita-berita luar kalau saya buka di sini dia ke blog ya, nggak bisa terbaca, tapi nggak apa-apa. Tapi saya lihat di handphone ya beritanya sama kawan-kawan. Ini ya, diminta Amerika Serikat, dimuat oleh CNN Indonesia. Qatar disebut setuju usir Hamas dari negaranya. Nah lo, ada apa ini ya? Adakah warga Konoha yang ingin mengutuk Qatar? Apakah PBB akan mengutuk Qatar? Apakah Retno akan mengutuk Qatar? Ya, tunggu saja kabarnya nanti kawan-kawannya. Ini buat kemarin Sabtu 9 November 2024 kawan-kawan. Jakarta ya, CNN Indonesia, Qatar disebut menyetujui pemerintah Amerika Serikat untuk mengusir militan Hamas dari negaranya. Qatar sudah setuju ya. Lah kalau diusir Qatar kira-kira lari kemana nih ya Hamas ini ya? Apakah mereka akan lari ke Turki? Tapi kan Turki juga sudah pernah mengusir ya. Ya kemana lah mereka lari ya? Mau pulang ke Gaza? Nggak mungkin. Pasti langsung tereliminasi kalau pulang ke Gaza ya. Ya kan sampai hari ini sebenarnya Hamas ini sudah nggak ada pemimpin ya. Semua pada menolak, nggak ada yang mau jadi pemimpin Hamas. Sama dengan Hizbullah juga. Ya, mereka semua pada nolak, nggak mau jadi pemimpin Hizbullah. Ya, takut kawan-kawan ya. Lalu pengusiran ini menjadi puncak dari upaya selama berbulan-bulan untuk menyepakati gencatan senjata di Gaza Palestina. Hamas kembali menolak proposal gencatan senjata yang terakhir diajukan. Nah inilah kawan-kawannya, sudah dibantu malah nggak tahu diri. Ya udahlah kalian ke laut aja lah kira-kira begitu ya. Apalagi Trump sudah memenangkan pemilihan presiden, hati-hati Qatar ya. Qatar sendiri memainkan peran penting bersama AS dan Mesir dalam berbagai perundingan untuk mewujudkan gencatan senjata di jalur Gaza yang belum juga membuahkan hasil hingga saat ini.
Sejumlah pemimpin utama Hamas juga diketahui tinggal di ibu kota Qatar, Doha. Instruksi ini diberikan Amerika Serikat pada Qatar sekitar 2 pekan lalu. Qatar diminta berhenti memberikan perlindungan bagi Hamas di Doha. Nah, loh, ya. Jadi ini sudah ada ultimatum dari Amerika Serikat, ya. Yang gimana nggak ketar-ketir si Qatar ini, kawan-kawannya. Lalu melansir CNN, ya, seorang sumber pejabat AS mengatakan Qatar pun telah setuju dengan dan berbicara dengan Hamas sejak pekan lalu. Setelah menolak usulan berulang kali untuk membebaskan sandera, para pemimpinnya seharusnya tidak lagi diterima di ibu kota mitra Amerika Serikat manapun, ujar sumber tersebut. Wah, luar biasa, ya. Jadi Amerika mengultimatum, ya, negara-negara yang bekerja sama dengan Amerika, rekan-rekan Amerika, ya, apapun negara itu, kalau kalian masih ingin bekerja sama dengan Amerika, kalian tidak boleh lagi menerima Hamas di sana. Mati sudah kalau begitu, ya. Termasuk Konoha, ya. Termasuk Konoha pun sudah tidak bisa menerima Hamas, ya. Amerika sudah ultimatum, ya. Selama negosiasi senjata berlangsung, AS juga telah meminta Qatar untuk menggunakan ancaman pengusiran tersebut pada Hamas. Namun demikian, hingga saat ini masih belum diketahui dengan pasti kapan anggota Hamas akan diasingkan dari Qatar dan kemana mereka akan pergi. Wah, mau kemana mereka? Karena ultimatum Amerika bahwa negara manapun yang kerjasama dengan Israel jangan menerima Hamas. Kenapa? Hamas ini nggak mau diajak kerjasama, ya. Disuruh bebasin sandera nggak mau, ya. Kalau mereka sudah bebasin sandera, ya kemungkinan besar, ya, mereka agak dapat belas kasihan lah dari Israel, ya. Saya yakin Israel, ya, mungkin, ya, agak sedikit meredah lah, kawan-kawannya. Tapi mereka nggak mau, ya. Sok keras tapi malah berlindung di negara orang, ya. Sumber mengatakan bahwa Hamas diberi waktu yang cukup lama untuk meninggalkan Qatar. Sementara itu, Turki dianggap sebagai pilihan yang memungkinkan sebagai tempat persinggahan Hamas berikutnya setelah Qatar. Ya, apakah Turki akan siap menerima mereka? Karena setahu saya beberapa waktu lalu, ya, saya juga dapat berita bahwa Turki juga sudah mengusir Hamas. Ya. Sebelumnya Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken, ya, juga telah berulang kali memperingatkan Hamas soal ancaman pengusiran ini jika kelompok tersebut tak juga menyetujui gencatan senjata di Gaza Palestina. Model, ya. Itu kawan-kawan, ya. Jadi semakin seru, ya, di Timur Tengah ini. Rupanya yang awal-awalnya dulu Israel itu ditekan luar biasa oleh dunia internasional. Israel itu seakan-akan benar-benar sangat salah dan berdosa di sana. Tapi kita lihat saat ini, ya, semakin hari, ya, orang semakin membuka matanya. Sebenarnya problemnya bukan sama Israel ini. Problemnya sebenarnya sama Hamas, ya. Problemnya sama mereka. Mereka lah yang membuat semua kekacauan ini. Seandainya 7 Oktober mereka nggak serang, ya, atau seandainya mereka segera membebaskan sandera, nggak mungkin lah, ya, kejadiannya berlarut-larut seperti ini. Hanya dunia mulai terbuka. Konoha kapan terbuka matanya, kawan-kawan? Oke, saya tidak mau berkumur-kumur sendiri, ya. Sudah ada teman Tukubir kita yang sudah hadir, ya, Bung Habib Mangkulangit. Tukubir, salam waras, Bung Mangku. Silakan. Open mic-nya. Kok jadi ini, ya, bro, ya. Salam semuanya, teman-teman. Kok jadi ngetop, ya, Tukubir nih, ya. Padahal itu artinya belibir, bro. Belibir maksudnya? Tuku itu kan bahasa Jawa. Kalau di bahasa Indonesia kan itu beli. Oh, gitu, ya. Baru paham, misalnya beli rokok. Orang Jawa selalu ke warung ngomongnya tuku rokok. Nah, kalau ke warung beli bir, ya mesti dia ngomong tuku bir. Oh, gitu ceritanya. Pantasan, ya. Nah, repotnya kalau orang Jawa pergi ke warung yang jualan orang Arab. Dikira yang punya warung orang Arab atau orang Yaman. Orang Jawa bilang, "Wan, tuku bir."
tuku bir. Wan, tuku bir. Nah, orang Arab jawab, tahu bakar. Aduh, Ausiung deh. Maksudnya Allahu Akbar gitu loh. Maksudnya Allahu Akbar. Akbar itu kan orang Jawanya kan nggak ngerti. Orang Jawa kan nggak ngerti. Orang Jawa ya, yang Jawa kolot itu kan nggak ngerti bahasa Indonesia, apalagi bahasa Arab. Ngertinya ya bahasa Jawa, misalnya, Wan, tuku bir. Si Arab penjual warung ini bilang, Allahu Akbar. Orang Jawa jawab, tahu bakar gitu loh, bro. Kan harus jawab, bro. TikTok kanan gitu. Tahu bakar. Tuku bir. Bakar. Gitu, bro. Maksudnya kumur-kumurnya. Oke. Ya, supaya teman-teman di live chat itu jelas. Bukan ngolok, bukan apa. Ini kan orang Jawa beli bir, tuku bir, beli tua, misalnya beli tua. Ya nama dia orang Jawa, Jawa Deli sana, Jawa Deli di Medan sana, ke warungnya orang Batak, ke lapo tuanya, oi lai, tuku tua, kan gitu, tuku tua, si lai ini kan dapal, tuku tua artinya beli tua, 1 kampel, 2 kampel kan gitu, bro. Jadi ngerti kan tuku bir, jangan langsung wah GR, wah pasti takbir, bukan. Tuku bir, GR banget sih takbir. Ternyata itu bukan plesetan ya, memang ada artinya itu ya. Ada artinya, bukan plesetan. Ngapain dipleset-plesetin? Kita punya bahasa sendiri, punya arti sendiri kok. Kalau itu merasa itu diplesetin kok GR banget sih kan gitu. Ini kok ada yang kesurupan nih Bung Rocky? Katanya fitnahmu sungguh kejam. Semoga Allah berikan hidayah kepadamu yang suka plesetin takbir. Aduh. Nah, ini udah aku jelasin. Samsul memang. Itulah Samsul tadi kan udah aku jelasin. Tuku itu bahasa Jawa. Kalau di Indonesia kan namanya beli. Bir itu minuman. Ya, minuman yang ada kadar alkoholnya. Samsul, masuklah kau dalam room supaya kita bicara baik-baik. Supaya aku jelasin, masuk aja ke room. Janganlah kau fitnah begitu. Jangan sensi banget sih. Ngapain sih kamu? Ngapain sih sensitif banget sih? Masuklah room kau supaya bagus kita bercerita. Ada yang jual tahu bakar, ada tahu bakar, tahu goreng juga ada. Nah kebetulan ya beli bir, tuku bir itu cocoknya dengan tahu bakar. Gimana sih? Kalau dengan jagung bakar nggak cocok, bro. Nggak cocok kan? Kalau tahu cocok. Tahu bakar cocok. Daging babi juga cocok, daging babi. Tahu bakar ada nggak? Aku mau nanya, plesetan nggak itu? Enggak lah, tahu bakar kan bahasa Indonesia tuh, bro. Iya, tahu kan, tahu, tempe, ayam, kan jenis lauk. Tahu digoreng, namanya tahu goreng. Tahu dibakar, namanya tahu bakar. Ya jelas. Tahu direbus, namanya tahu rebus. Iya. Aduh, sensitif banget sih. Iya, aku pun heran teman-temannya sensitif banget sih. Baperan ya mereka tuh. Iya, baper banget. Makanya ya, cerdas dikit lah. Ya, cerdas dikit. Kalian ngatain Yesus berkolor, Tuhan kok berkolor. Kami juga nggak problem kok. No problem. Habib Rocky ini loh, dia sudah ancam ini. Ancam apa? Ini orang makannya apa kok suka plesetin takbir, fitnahmu bakal dicatat malaikat akhirat. Emang gue percaya malaikat akhirat? Emang ada malaikat akhirat? Sejak lalu yang plesetin siapa? Ini kan memang jelas artinya tuh. Yang plesetin siapa? Udah dijelasin. Orang ini itu sebelumnya pengen ngelaporin Pak. Satu bicara ya supaya bagus ya, supaya jangan ribut ya. Kenapa? Ada malaikat tukang catat segala macam.
Apa urusannya dengan malaikat? Orang jualan tahu, orang beli bir, tuku bir. Terus urusannya dengan malaikat itu apa? Ini kalau orang yang daya jangkau akademik, pola pikir logikanya nggak nyambung ya kayak gini, ya kan? Diplesetin, siapa yang plesetin? Coba lu tanya orang Jawa, arti beli itu apa? Bahasa Jawanya beli itu apa? Pasti tuku, tumbas. Tumbas itu bahasa Jawa halus, tumbas. Tapi kalau bahasa Jawa ngoko, kasar, bahasa sehari-hari, itu beli itu tuku. Ya kan? Bir itu ya bir. Karena mereknya bir. Nggak bisa di bahasa Indonesia kan, nggak bisa di bahasa Jawa kan, nggak bisa di bahasa Inggris kan, bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Indonesia pun namanya bir ya tetap bir. Betul nggak? Iya kan? Betul nggak? Bir bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya bir apa? Ya bir lah, gimana sih? Nggak Bir tahu. lah, bir kan? Bir kan? Betul kan? Betul, betul. Coba misalnya kita pergi ke toko besar. Saya mau beli minuman beralkohol. Pasti penjaga toko nanya, yang kamu beli beralkohol itu apa? Bir? Kan gitu kan? Bir kan? Pasti yang dihidangkan bir. Iya kan? Bahasa Indonesianya bir apa? Ya bir. Bahasa Jawanya bir apa? Ya bir. Masa bir kalau bahasa Jawanya artinya langsung berubah jadi teh es? Enggak mungkin kan? Mata bir bahasa Jawanya jadi air kelapa. Tidak mungkin. Tetap bir. Jangan langsung baper gitu loh. Aduh, hai. Sikit-sikit baper, sikit-sikit lapor kok sikit-sikit. Saya dilaporin ke Mister Polisi. Wah, ini plesetin takbir. Aku dipanggil polisi, aku datang. Lo memplesetin takbir ya? Siapa yang plesetin? Wong saya bilang tuku bir kok. Oh, Muroki, Anda itu digertak loh katanya. Ingat asap Allah katanya. Anda akan asap Allah loh. Itu sungguh perih. Ya, Perih. takut kelak ini. Nggak takut kamu kelak mempertanggungjawabkan omonganmu. Waduh, emangnya Bang Rocky percaya Kalau sama gini bro, jawabanku gampang bro. Kalau azab Allah itu perih, masih ada obat merah bro. Betul enggak? Kasih betadin selesai kan, sembuh kan? Kan katanya perih. Bro Pavel, kalau lo perih kaki kena nginjak paku atau apa, kena silet, perih kan? Dikasih betadin sembuh gak? Kasih betadin sembuh gak? Betul. Udahlah ke topik aja lah. Udah ngeladenin orang-orang yang baperan gini, sensitif banget sih, males. Ini kalau orang-orang model kayak gini, ini kalau dia pacaran bro, pasti sering kelahi bro. Sama pacaran sering kelahi, bener. Baper banget. Ya kan? Pacarnya nggak segera menjawab WA-nya, wah langsung bro, wah pikirannya negatif. Padahal pacarnya, dia lagi me-WA pacarnya tuh lagi boker bro. Lagi boker, lagi cebok. Cemana lah mau jawab, balas WA. Terlambat sekian menit, wah langsung marah-marah. Gue laporin lo ke malaikat katanya kan. Coba ya kelakuan lo boker, nggak segera jawab WA gue laporin ke malaikat pencatat meter. ada malaikat catat meter ini jadi nyaingi petugas PLN nih, catat meter. Aduh, hai. Model-model kayak gini yang tidak berilmu ya, tolonglah belajar lagi. Sinau, ngerti nggak sinau? Sinau bahasa Jawa lah, bahasa Jawa sinau. Belajar. Oke, kita kembali ke topik dulu, Bung Habib. Nggak boleh lah, mereka sudah cukup ya. Donald Trump ini, Mas Donald ini memang kok ya.
Begitu Mas Donald menang pilpres itu Qatar kok langsung mencret, langsung sakit perut itu loh. Sakit perut, bro. Dia sakit perut, berobat ke dokter orang Amerika, bro. Ini ceritanya benernya loh. Dia berobat ya. Raja kapak penguasa Qatar langsung, ya kan biasanya dokter pribadi raja-raja Arab itu kan orang-orang pinter, dokter-dokter Amerika. Si penguasa Qatar nih lapor ke dokter pribadinya, kok perutku mencret ya setelah Mas Donald menang katanya. Perutku sakit. Dokter Amerika gampang jawab, nggak ada obatnya katanya. Obatnya cuma satu, musir Qatar. Lo selama ini ngasih makan sama Qatar, ya kan? Lo main dua kaki, ya kan? Lo bisa miara, selama ini miara Hamas. Lo bikin perjanjian, Hamas boleh hidup nyenyak, makan nyenyak, wes pokoknya mau segalanya lah, mau hidup nyaman. Yang penting Qatar jangan diganggu, yang penting jangan ada bom di Qatar. Kan itu perjanjiannya, bro, dengan teroris. Di mana-mana gitu, bro. Boleh lu tinggal di sini, tidur nyenyak, makan mewah, main perempuan, diskotik, karaoke, terserah. Yang penting lu jangan ngebom di sini. Karena kerjaannya teroris kan ngebom, culik, bunuh, kan itu. Ngebom, culik, bunuh. Ah, dokter Amerika bilang, obatnya cuma satu. Apalagi nanti yang dijaga itu Mas Donald lagi mabuk bir. Sakit kau katanya, kan? Kata dokter, ini sakit kau kalau Mas Donald tuh lagi kepalanya pusing, dia minum bir. Dia nyuruh stafnya orang Jawa, Mas Mukidin, kan gitu. Donald Trump itu kan ada stafnya tuh orang Jawa. Mas Narto, aku beli tuku bir, sana tuku bir, aku pusing. Mas Narto langsung pergi ke warung Jawa yang ada di Amerika, bro, di Washington. Ngomong, Kang, ini bosku Mas Donald pengen bir, jadi aku tuku bir. Nah, kan gitu, tuku bir. Nah, dokternya bilang itu, hati-hati kau. Sekali Mas Donald ngamuk, dia lagi pusing sambil minum bir, selesai kau. Makanya langsung Qatar murtad, bro, murtad. Langsung diusir, Mas. Ya, orang Qatar, nah, ini Raja Qatar nih, pasti juga ngomong sama Hamas, dah cukup 4 tahun lah, kok kamu nggak usah ada di Qatar selama 4 tahun, kan Mas Donald itu kan jabatannya cuma 4 tahun. Nanti kalau 4 tahun dah Mas Donald selesai jadi presiden Amerika, ya kita mainkan lagi. Tipe-tipe Arab kan gitu, bro. Culas, ya culas, licik, bulat, kayak ini, kayak belut, bro. Orang-orang Arab nih, bro. Orang Arab tidak peduli Arab mana lah, siapa, semua Arab lah. Mau Yaman, kayak Yemen, kayak Yumin, kayak itu rata-rata pengecut, bro. Pengecut. Cari selamat. Karena apa? Mereka tidak punya juru selamat. Makanya mereka cari selamat. Cari selamat, bro. Nanti setelah 4 tahun, mainkan lagi katanya. Kan itu kan. Pokoknya diam-diam aja lo. Kalau perlu sana, pergi ke negeri Konoha, ikut program transmigrasi ke Papua. Nah itu loh, bro. Makanya ada kompromi-kompromi biasa lah, deal-deal. Jadi lari kemana? Kan pertanyaannya, Hamas mau lari kemana? Iya kok. Pertanyaannya kok bersamaan dengan program transmigrasi ke Pulau Papua itu loh, bro. Ya kan? Sementara di sini negeri Konoha juga ada program selamatkan Palestina, ya kan? Selamatkan Palestina, bela Palestina, ya kan? Dan kita akan membawa 1000 keluarga Palestina. Tahap pertama, itu kan zaman Orasudi itu kan ngomong gitu. Termasuk zaman Prabowo masih Menhan kan juga ngomong gitu. Akan membawa tahap pertama 1000 kakak orang Palestina untuk diobati, untuk diungsikan, untuk diamankan di negeri Rikiplik. Nah, kan gitu. Nah, sekarang ada program transmigrasi ke Papua untuk reboisasi Papua, bro. Tahu nggak reboisasi Papua, bro? Apa tuh, bro?
penghijauan Papua. Iya. Ya kan? Papua harus hijau. Harus hijau. Tapi kan Papua sudah hijau, bro. Ngapain lagi dihijaukan? Loh, hijau dalam artian yang lain, bro. Oke. Yang sekarang ada Papua hijau itu memang Papua hutannya masih hijau. Yang perlu dihijaukan itu, bro, langitnya, bro. Langitnya supaya hijau, bro. Ya kan? Balonku ada 5. Balon aja punya agama. Apalagi transmigran, bro. Transmigrasi juga punya agama, bro. Agamanya apa? Agamanya hijau. Gampang menganalisis kayak gini-gini gampang, bro. Gampang. Negeri kiwir-kiwir ini yang paling superhero untuk membela Palestina, kan? Negeri kiwir-kiwir. Nah, terakhir nih omongan si Chaplin. Chaplin ngomong mengecam rakyat Aceh. Chaplin. Harusnya rakyat Aceh memperlakukan pengungsi Rohingya dengan baik, memperlakukan dengan baik, dengan sopan. Mereka kan keluarga kita, satu iman dengan kita. Mereka harus kita terima. Katanya ya kan? Itu perintah agama, itu perintah agama katanya, bro. Iya, itu perintah agama. Ya. Nah, pertanyaannya, si Chaplin ini ngomong selamatkan seagama. Kalau orang Wahyudi dan Sahroni wajib untuk diperangi. Iya kan? Bro, kalau memang ini perintah agama, seharusnya Yusuf Kala itu orang Rohingya yang di Aceh itu dibawa ke rumahnya Yusuf Kala, dikasih makan, dikasih tinggal gitu loh. Kenapa dia mana mau, bro, dari kumisnya gini, bro. Menurut pengamat wajah, ya, forensik wajah, orang yang kumisnya kayak Hitler kayak gitu, bro, itu valid, bro, valid. Orang super valid, pengecut, mementingkan diri sendiri, bro. Gak bakalan mau rugi, bro. Manusia model kayak gini, model si Hitler gitu. Hitler kan gak mau rugi, bro. Iya kan? Valid, pengecut. Faham? Faham. Mana mau dia korban keluar duit keluar duit sedikit pun tak mau, bro. Mana dia pernah nyumbang? Pernah nggak nyumbang? Ini harta saya yang melimpah-limpah, separuh saya kirim ke Palestina. Nggak pernah dia ngomong kayak gitu, bro. Nggak pernah. Mana model-model kayak gitu. Model-model ikan paus kayak gitu, bro. Ikan paus, bro. Ikan paus tapi model kecil. Ini namanya mini paus, bro. Bukan ikan paus tapi mini paus. Mini paus. Ya, badannya kecil tapi mulutnya nganganya besar, sekali telan banyak, bro. Tapi model kayak gini, bro, makan 1 hari 7 kali beraknya. Nah ini, bro, beraknya itu seminggu sekali. Orang model kayak gini makan 1 hari 7 kali, beraknya seminggu sekali. Kenapa, bro? Itulah tanda-tanda orang pelit. Buang kotoran aja seminggu sekali, bro. Udah lanjut, banyak teman di sini. Lanjut. Ya, baru kita tahan dulu supaya Bung Kakak dan Bung Sony nggak kelamaan menunggu ya. Nanti baru sambung lagi Bung Rocky. Bung Habib Mangku. Oke, Bung Kakak, silakan buka mic-nya Bung Kakak. Selamat malam. Selamat malam, Kakak. Suaranya jelek ya, Pak? Suaranya jelek. Iya. Bagus, Kakak. Oh. Suaramu kayak suaranya Hamas. Ke suara siapa? Hamas. Simpa ini. Hamas ya, mungkin aku lagi ini nyamar jadi Hamas. Tahu aja. Iya sih, cuman mau kasih masukan aja sih ya. Bagaimana ya? Saya sih udah merasa pengen dari dulu tuh si Qatar tuh harus sadar ya bahwa memang sudah harus usir. Tapi kenapa baru sekarang gitu kan? Oke, satu.
Kedua, Israel bisa balas juga Qatar pun bisa dengan banyak cara ya. Itu mungkin nanti bisa. Ketiga, kadang Qatar nggak introspeksi diri kalau dia membela penjahat itu diterima di sana, nama negara dia jelek seumur hidup dia di mata negara-negara lain, ya kan? Jadi dia sama-sama aja kayak tempat biang teroris ya. Ya itulah orang yang nggak bisa tahu mana ngerti kejahatan yang bagaimana mereka nggak tahu. Terus ketiga, kenapa masih ada pengunjuk rasa untuk bela Palestina terus ya, beda berapa bulan, ini baru hari ini ya ada bela Palestina di berita. Ya terus kenapa mereka nggak teriakin tuh di Pakistan ada bom bunuh diri ya, terus sesama umat mereka juga. Kenapa mereka nggak teriakin itu si Hamas dong, kan semuanya itu kalau mau beres itu dari Hamasnya, dari teroris-terorisnya gitu ya. Kalau nggak mau beres ya silakan kalian teriakin aja Israel. Israel kalau diteriakin terus itu semakin tidak akan kelar. Itu kan bodoh caranya. Mereka nggak ngerti caranya sebenarnya. Mereka cuma teriak-teriak omong kosong nyaring berbunyi gitu. Yang rugiin juga ya dosa tambah dosa mereka sendiri, tambah dosa negara ini terus ya. Sebagian mereka sendiri yang suka ngutukin ya. Keempat ya, atau kelima gitu ya. Jadi teriakin Hamas ya. Kalau sebenarnya ada jalan keluarnya, gampang jalan keluar untuk mereka bisa perang kelar, yaitu mereka harus belajar nih orang Palestina ini ya, yang punya hati-hatinya jahat, tidak baik ya, karena sukanya benci sama Israel terus ini ya, hatinya busuk seperti setan gitu ya, itu harus dirubah. Kalau mereka mau berdamai dengan Israel dan tidak dipengaruhi sama teroris, itu damai bisa, gitu loh. Tapi kalau mereka masih begitu terus di tanah yang keramat, yang Tuhan sebenarnya pilihkan itu tanah Israel untuk Palestina, tanah Palestina itu sebenarnya untuk Israel, ya itu sebenarnya tanah keramat. Aku udah bilang dari dulu, tanah keramat yang nggak bisa diduduki sama orang-orang yang punya hati jahat, nggak bisa. Sampai kapanpun, mau sampai kiamat juga. Makanya sebenarnya gampang gitu loh. Jangan punya hati busuk, jahat. Hiduplah damai. Itu kan udah hukum alam, nggak perlu diajarin lagi gitu loh. Ngapain sih harus benci-benci gitu kan? Kan udah tahu Tuhan itu kan ngajarin kebaikan. Kalau Tuhan ngajar kebaikan ya perilakunya berbuat baik dong. Jangan berbuat kebalikannya. Ya kan? Jadi itu tanah itu tidak cocok. Apalagi kan Israel punya hak di tanah itu. Kedua karena dia perang terus, diserang terus dari dulu. Israel tuh menang terus ya. Dan dikeroyok, nggak ada curang ya. Jadi tuh mereka itu nggak punya hak sebenarnya. Dan negara-negara lain nggak punya hak untuk menyuruh Israel suruh memberikan tanah itu untuk Palestina, untuk memerdekakan Palestina. Tidak punya hak mereka negara-negara untuk mencampur urusan Israel, karena Israel yang capek, yang diperangi terus, Israel yang rugi, Israel yang kehilangan nyawanya, ya, yang setiap hari hidupnya nggak bahagia, ya. Jadi jangan seenaknya negara-negara lain itu nyuruh Israel untuk memerdekakan. Nah ini orang-orang yang di sini juga nih sadar ya, kalian itu nggak ada. Jadi gini ya, saya cuma penting nih Pak Pavel, ya. Israel selalu dituduh-tuduh ya. Jadi orang Indonesia ini tidak punya hak ya, tidak punya hak nuduh-nuduh Israel. Nggak ada gunanya juga. Dan kalian bela-bela yang salah itu kalian semakin tambah dosa. Banyak sial dan kena kutukan-kutukan. Itu lihat di berita-berita banyak sekali ya. Kena kepada mereka itu yang bencana alam terus dan yang lain-lainnya. Oke, kecelakaan dan lain-lain itu siapa aja, lihat coba. Ya, kedua ya, sampai pemimpinnya aja pada mau diturunin kan, suka ngutukin Israel ya, di demo-demo terus. Ketiga, ini Pak, kita nggak pernah ada kontribusi berbuat baik kepada Israel, nggak ada, ya. Jadi kalian nggak usah ikut campur Israel, suruh-suruh Israel, nggak bisa. Kalau kalian mau adil, bela Israel juga, kemanusiaannya juga, ya. Tuhan tidak mengajarkan kita lihat suku, ras, agama kalau kita membela kemanusiaan, tidak, ya. Kalau kita membela cuma salah satu sesama agama kita, ya satu agama kita aja untuk kemanusiaan, itu bukan ajaran Tuhan ya. Kita punya sifat kuasa gelap, iblis atau setan ya. Itu andaikan gini ya, andaikan rumah kita dirudal ribuan kali ya sama rudal, terus kita dibunuh, dirampok, dicuri, walaupun sama satu agama kita, apakah kita terima? Apa kita akan memaafkan? Andaikan ada Hamas atau Palestina yang hujat kita habis-habisan, yang bunuh kita, keluarga kita, apa kita terima? Ya nggak terima. Israel juga punya hak, dia juga nggak terima. Kalian cuma mulut doang, gampang bisa berkoar-koar ya.
Coba kalian aja yang ke sana jadi Israel gitu loh. Jangan beban beratkan Israel. Israel semakin begitu semakin Israel dendam. Jangan main, itu udah hukum alam itu, ya kan? Terus kedua, ya Pak ya, maksudnya gini, apa sih? Jadi lupa yang kedua, yang ke-7 apa apa? Ya jadi nggak punya hak apa sih namanya teroris ini. Kamu jadi gini, kalau andai kan Hamas atau teroris mau menjajah dunia, bagaimana? Kalian mikir, kalau andai kan teroris ini yang menguasai dunia, Israel kalah, apa kalian siap mau dijajah sama otak-otak kriminal penjahat seperti mereka? Mereka aja mempersekusi rakyatnya. Kalian pada lihat Afghanistan, Iran, Irak, apa semuanya ya, kayak Lebanon, Suriah, Yaman ya, dibantai sama Arab segala macam. Kalian lihat ya, rakyatnya saja dibantai dan mereka tidak maju negaranya, mereka susah ya, dan banyak kemiskinan ya kan. Kenapa kalian malah ya membela orang-orang jahat seperti ini gitu loh ya. Mereka tuh hanya mementingkan diri mereka sendiri untuk memperkaya diri mereka sendiri, gila kekuasaan, kedudukan gitu ya. Mereka tuh iri sama Israel atau sama orang-orang barat. Kalian harus tahu ya, bencana-bencana alam di beberapa zaman dulu itu kebanyakan orang-orang yang bantu orang barat ya. Imigran Timur Tengah juga bantu orang barat ya, gitu loh ya. Bukan kalian orang Asia tuh nggak sebanyak-banyak bantu, apalagi orang Timur Tengah, Arab itu nggak ada bantu. Paling ya kalau baru-baru ini aja ya, kalau saya lihat-lihat ya sekilas ya. Jadi kalian itu bencana tsunami Aceh aja banyak yang bantu orang barat loh, Ronaldo segala macam ya. Jadi kalian ini nggak tahu diri, nggak tahu terima kasih nih rakyat-rakyat di sini gitu ya, yang bela-bela Palestina gitu. Kalian itu dibantu sama orang-orang luar, tapi kalian hujat-hujat terus dan mau apa sih namanya itu apa di apa sih makanan-makanan luar negeri mau diboikot lah ini itu. Kalian nggak sadar ya? Emang kalian pernah dibantu sama orang Timur Tengah saat kalian bencana alam? Emang kalian pernah dibantu sama orang Arab? Yang ada kalian yang harus memberi dana kepada mereka untuk beribadah di sana, untuk memperkaya diri mereka ya, dengan apa sih dana ya biasalah. Kalau orang yang mau pergi berdoa di sana jauh-jauh ke sana kan, kalian nggak pernah dibantu sama orang-orang Arab atau Timur Tengah saat kalian susah, nggak pernah ya. Malah orang Barat yang selalu membantu meminjamkan uang, orang Cina ya kan. Kalian harus mikir, nggak ada gunanya juga bela-belain orang jahat ya. Kalau suatu saat tiba-tiba nih otak-otak yang kriminal penjahat seperti teroris itu menguasai dunia, Israel kalah dan orang Barat kalah, coba kalian mau dijajah, mau dipersekusi seperti hukum rajam mereka yang mereka buat seperti di Afghanistan. Orang pada kabur, imigran Timur Tengah pada kabur. Ingat ya, imigran tuh dari dulu jutaan orang udah pada kabur sering ya, dipersekusi sama pemimpinnya ya. Ya, saya kasih tahu. Jadi itu pakai uang pajak siapa? Uang pajak orang Barat dan orang-orang Yahudi yang tersebar di negara Barat ya. Ya, mereka sudah membantu banyak imigran untuk memberikan tempat tinggal gratis bertahun-tahun sama makan gratis. Ya, jadi kalian ini nggak tahu diri. Ada manusia orang-orang yang nggak tahu diri ini seperti ini. Seakan mereka udah membuat benar kelakuan mereka. Padahal mereka itu buta kebenaran dan selalu salah. Ya sih itu aja Pak Favel. Kadang saya kesel gitu loh. Kenapa nggak ada kemajuan negara ini? Makanya harus ada tangan besi yang harus berani sebenarnya. Saya nggak tahu ini, ya kan? Prabowo ini bisa menyelesaikan masalah ini. Kalau dia tidak bisa menyelesaikan masalah ini, ya susah. Indonesia akan begini terus. Ya sudah itu dulu lah sementara yang saya ingat. Halo? Luar biasa. Tidur. Ini nak boboin. Tidur. Luar Apa-apa. biasa ya. Tidur ya terima Pak. kasih Kakak Bebong, luar biasa. Bung Iya. Sonic, silakan Bung Sonic. Ya, salam semuanya. Salam. Ya. Ya, Hamas ini udah nggak ada ini lagi lah harapan atau nafas lagi, karena memang si Hamas ini udah tidak bisa berkutik lagi, karena ya Qatar juga kan memang udah mengusir mereka, dan ya hanya menunggu waktulah untuk semuanya ini berakhir. Tapi sih tidak semudah itu ya, karena aja Sandra itu masih nomor 1, karena kan ya Sandra kan kita nggak tahu mana sekarang itu ya. Pokoknya ya masih sangat sulit untuk
mengakhiri perang ini. Karena ya hanya Trump yang bisa mengatasi ini. Kalau bertanya nanti sih. Tapi sih kita yakin perang ini nggak bakal selesai di akhir tahun ini. Kemungkinan ya di 2025 lah. Nggak sampai lama-lama banget. Nggak mungkin lama-lama banget. Karena ya pasti ya sudah sangat geram lah dengan semua ini. Dunia ini sangat geram dengan Hamas ini, dengan masalah Palestina kayak gini. Jadi bakal melakukan sesuatu lah di si Trump atau Eropa atau siapalah nanti. Dan untuk Indonesia ini kadang aku kalau lihat dari komentar-komentar di kenapa apa Pavel ini kan ada orang yang namanya siapa sih tadi yang itu yang ngeselin itulah. Samsul. Ya Samsul itu. Nah, itu sebenarnya iya dia tuh ya memang percuma juga dikasih tahu gitu. Karena otaknya itu udah bagiku ya, bagi pikiranku. Karena si dia itu otaknya itu udah seperti dikendalikan oleh Hamas itu sendiri gitu. Kayak dia tuh nggak bisa menerima fakta, nggak bisa menerima kebenaran gitu. Jadi buktinya orang-orang kayak dia itu kan masih percaya tuh sama berita-berita Tribun, TV One gitu kan ya, berita-berita di Indonesia. Nggak ada masalah sama berita-berita di Indonesia itu karena kalau beritanya itu tentang apa di negara lain atau negara Indonesia yang ngebahas tentang apalah makanan atau gimana gitu ya atau apa namanya kriminal ya pasti normal lah pemberitaannya. Tapi kalau udah media-media Indonesia ini memberitakan tentang perang Hamas Israel itu ya kayak gini penuh propaganda semacamnya gitu. Jadi apa ya mainan dari media-media Indonesia ini untuk memperdaya lah kita gitu. Tapi kita ya pinter lah jadi kita tahu lah ya kita tahu lah media Indonesia itu intinya ada yang benar lah gitu. Dan kita berharap aja lah itu si Trump itu bisa melakukannya terbaik lah untuk semua inilah. Dah mungkin hanya ini segini aja lah Pak Phil. Dan itu si Raja Uti minta link terima Pak. kasih. Oh, udah masuk ya. Sudah masuk Bung Raja Uti. Ya, Bung Raja Uti ya baru bergabung ya. Ini ada apa sebenarnya dengan Qatar ini ya? Kok setelah Trump jadi presiden kok Qatar tiba-tiba seperti ini? Atau memang sebenarnya Qatar sudah jenuh ya dengan Hamas ini? Silakan Bung Raja Uti. Shalom semuanya yang di Shalom. room maupun yang di YouTube. Nah, memang kalau ngelihat situasi sekarang ini sangat berpengaruh hasil pemilihan presiden di Amerika ini terhadap situasi perang di Timur Tengah. Itu sangat-sangat berpengaruh. Nah, ya kita tahu dulu kan bahwa Demokrat ini kan memang ya ada ini ya, ada kecurigaan memang kalau Demokrat ini kan memang agak lemah dengan pengaruh-pengaruh dari negara-negara sebelah ini, dalam arti mereka berusaha kompromi, bahkan ada yang mencurigai bahwa Trump dan Partai Demokrat pada Pilpres di tahun 2000 yang sebelum ini ya, 2021, itu kemungkinan dia bisa menang itu pendanaannya dari negara-negara sebelah dan dari Irak. Itu pendanaannya ada dari sana gitu. Itu satu. Jadi di satu sisi, kalau sudah namanya seperti itu kan sudah dibeli sebenarnya. Jadi mau tidak mau Demokrat itu harus berkompromi dengan kebijakan negara-negara RT6 ini, negara-negara sebelah ini. Apa sih sebenarnya kemauan orang RT6 ini? Intinya gampang. Meniadakan kedaulatan negara Israel di Timur Tengah dalam bentuk apapun. Jadi ini bukan masalah kemerdekaan, bukan masalah pendudukan, bukan masalah penjajahan. Itu hanya apa? Hanya hanya semacam modusnya. Jadi Demokrat ini memang terpaksa berkompromi dengan kemauan sebagian besar negara-negara sebelah ini gitu ya.
Itu di zamannya Biden kemarin yang sampai dia menang. Akhirnya kan Trump kalah pada waktu itu, koreksi sedikit. Nah, jadi kalau sekarang ini sudah berubah anginnya. Anginnya sekarang Trump menang. Trump ini jelas dia lebih pro kepada Israel. Beberapa kebijakan Trump ini itu contohnya apa? Donald Trump pernah menyetop pendanaan ke UNRWA karena sudah sejak lama Trump tahu bahwa UNRWA ini adalah Hamas yang berbaju organisasi humaniter. Jadi Hamas ini sebenarnya sama dengan UNRWA karena Hamas sudah sejak lama menyusup ke dalam UNRWA. Jadi Hamas ini adalah organisasi teroris yang berbaju humaniter. Nah, itu Trump sudah tahu. Jadi dia ketika dia berkuasa di periode yang pertama dulu, Donald Trump ya, kita bukan bicara Biden, dia sudah memang menghentikan pengiriman dana ke UNRWA. Nah, kemudian juga Trump itu membekukan transaksi-transaksi Iran, ya transaksi minyaknya itu dengan dunia internasional sebagai bagian dari sanksi yang dikenakan oleh Amerika terhadap Iran, karena Iran tetap mendukung kegiatan teror di Timur Tengah. Karena kita tahu beberapa negara-negara Arab itu yang Sunni itu merupakan sekutu Amerika, seperti misalnya Saudi Arabia, Oman, Kuwait, ya, Qatar sebagian ya. Walaupun Qatar ini sebenarnya tanda tanya. Qatar ini bermain dua kaki, ya. Nah, kemudian negara-negara Arab ini tidak suka dengan Iran. Karena apa? Pengaruh Iran itu meluas. Jadi begini, di setiap negara-negara Arab yang Sunni ini, Iran akan membuat clandestine. Clandestine itu semacam organisasi paramiliter dan sekaligus juga memiliki, nanti mereka lama-lama akan masuk ke dunia politik, bikin partai dan segala macam. Untuk apa? Untuk semakin melebarkan kekuasaannya. Nah, kenapa organisasi-organisasi seperti Hamas, Hezbollah ini bisa dengan cepat berkembang? Karena memang dibiayai, disponsori oleh Iran. Ya, kita tahu kan motif ekonomi ini kan, di mana-mana ada orang yang susah, kemudian ada negara yang memberikan pendanaan kepada partai Hamas misalnya atau kepada partai Hezbollah, orang akan berbondong-bondong untuk menjadi anggota Hezbollah. Demikian juga di Yaman. Orang akan ikut perahunya ini, Houthi misalnya. Itu karena pembiayaan yang diberikan oleh Iran. Belum lagi Iran itu akan memberikan pelatihan militer. Kemudian pelatihan pendanaan secara organisasi, kemudian juga dukungan politik kepada organisasi-organisasi paramiliter ini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menghancurkan pemerintahan negara-negara Arab Sunni ini dari dalam. Supaya apa? Iran mau jadi penguasa tunggal di Timur Tengah. Penguasa tunggal dalam arti begini, dia nanti akan bisa merebut pengaruh di setiap negara ini dengan operasi yang dia lakukan melalui organisasi-organisasinya ini. Nah, kita lihat Suriah, Lebanon, maupun Yaman sudah jatuh. Sebenarnya mereka ini bukan negara merdeka. Suriah, Lebanon, Yaman itu sudah dijajah sama Iran. Melalui apa? Ya. Melalui organisasi paramiliternya ini. Nah, itu persoalannya. Nah, itu yang tidak diinginkan oleh Saudi Arabia, Oman, kemudian Qatar, Bahrain. Cuman kalau Qatar ini dia bermain dua kaki begini. Dia mau dekat dengan Amerika sebagai kekuatan yang salah satu kekuatan terbesar di dunia ya, superpower, dan juga dia mau supaya Iran tidak mengganggu negaranya gitu ya. Nah, di satu sisi satu lagi, Bro. Sebenarnya mau yang baik yang Sunni maupun yang sebelah ini, yang Iran ini sama-sama benci Yahudi. Kenapa? Ya karena memang eskatologinya mereka itu ya seperti itu gitu. Tidak ada keselamatan kalau tidak dengan kehancurannya orang Yahudi atau negara Israel gitu ya. Itu memang sudah eskatologinya mereka. Jadi
ya ini sudah bercampur masalah geopolitik dengan masalah keyakinan. Sudah bercampur baur di sini sebenarnya. Nah, sama-sama nggak suka kepada Israel. Tetapi kalau kita lihat, ketika Trump dulu sempat memimpin Amerika, itu ada Abraham Accord. Kemudian negara-negara Arab mulai melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Jadi semangat untuk bantai Yahudi, bantai negara Israel seperti dari perang tahun 1948, 67, 73 itu terkikis pelan-pelan. Kenapa? Karena kedepannya ini secara geoekonomi ini negara-negara Arab ini kan tidak punya industri, mereka hanya mengandalkan kepada sumber daya alamnya minyak bumi, ya, sumber daya alamnya minyak bumi. Nah kemudian yang terjadi adalah karena nanti minyak bumi diperkirakan 50 tahun ke depan akan habis, mau tidak mau mereka harus membangun sumber-sumber ekonomi baru. Ya kayak kita lihat ya Qatar, kemudian beberapa negara di Timur Tengah mulai menjadi pusat-pusat perdagangan. Kemudian juga mungkin satu waktu mereka harus mengejar ketertinggalan untuk membangun industri, ya. Tetapi paling tidak untuk kedepannya ini, negara-negara Arab itu adalah menjadikan negara mereka itu pusat pariwisata, ya. Itulah sementara dulu yang bisa mereka lakukan. Nah, kemudian kita lihat hampir beberapa negara sudah mulai tanda tangani hubungan diplomatik. Nah, Iran tidak suka ini. Kenapa? Kalau misalkan negara-negara Arab Sunni ini punya hubungan diplomatik dengan Israel, terjadi perdamaian, orang akan lupa dengan isu semula, yaitu isu Palestina. Karena di tahun 1948 dan seterusnya, isu Palestina ini adalah isu yang digunakan untuk memusnahkan negara Israel atau memusnahkan bangsa Yahudi. Itu sebenarnya. Nah, jadi kita lihat sekarang ini, awal-awal perang kemarin, propagandanya Qatar melalui lembaga-lembaga politik di negara-negara Barat, Amerika, dan Eropa, terutama lewat kelompok-kelompok yang punya aliran kiri, sosialis, kemudian wokis, innuendo, kelompok-kelompok yang LGBT, itu sukses. Semua orang demo free Palestine gitu. Tetapi kalau kita lihat sekarang ini, bro, angin sudah berubah. Sekarang sudah semakin banyak negara yang mendukung Israel sekarang ini. Karena melihat apa yang terjadi di lapangan, di medan pertempuran. Terlihat dan terbuka semua sekarang bagaimana kejamnya Hamas, teroris, itu membunuhi orang-orang di festival musik Nova, kemudian juga di kibuts-kibuts yang ada di Israel, kemudian juga memotong kepala anak kecil, memanggang bayi di dalam oven gitu. Itu sudah mulai ya terpublikasi. Belum lagi ya memperkosa, kemudian mengarak wanita yang diperkosa ini, kemudian membawa mayat ke Gaza, kemudian sampai sekarang masih ada 102 sandera yang belum dibebaskan, yang belum ketahuan nasibnya, apakah hidup atau mati, sehat atau sakit. Ya. Kenapa? Karena ini tidak bisa diakses oleh Palang Merah Internasional. Jadi semakin lama dukungan terhadap Hamas semakin ditinggalkan orang gitu ya. Tadinya awalnya sih kelihatannya seolah-olah kuat ya. Karena Qatar itu betul-betul full dan habis-habisan. Qatar, terus kemudian juga Iran, kemudian juga Turki, habis-habisan mereka membiayai propaganda mereka untuk menghancurkan Israel di seluruh dunia. Tapi sekarang situasinya sudah berubah, ya. Nah, dengan semakin kuatnya posisi Israel di dunia internasional, kemudian terpilihnya Donald Trump ini menjadi presiden Amerika, itu menandakan apa? Pengaruh orang-orang yang pro kepada Palestina dan Hamas itu kalah dengan pengaruh orang-orang yang kepada pro Israel secara tidak langsung ya. Itu gambarannya bisa kita prediksi melalui itu. Jadi mau tidak mau, selama ini kan Israel itu lewat Dewan Keamanan PBB juga sudah berjuang. Kenapa tidak ada di Majelis Umum maupun Dewan Keamanan PBB
orang ataupun negara yang membicarakan nasib 102 orang sandera yang sedang ditahan di Gaza, dan itu entah masih di Gaza atau sudah pindah ke negara lain, tidak ada yang tahu gitu. Nah, jadi sekarang yang terjadi adalah pemerintahan yang baru yang akan datang, kalau Qatar masih tetap memelihara teroris-teroris Hamas seperti Khalid Mesal dan teman-teman ini di negaranya, maka Qatar akan dapat tekanan dari siapa? Dari negara-negara Israel maupun negara-negara Barat. Ini akan mengganggu nanti masalah politiknya mereka, masalah ekonominya mereka terutama. Bisa-bisa Qatar ikut kena sanksi. Kita nggak tahu ya apa yang akan dilakukan oleh Donald Trump. Karena Donald Trump ini akan all out untuk membela Israel, bukan seperti Biden. Biden itu kemarin banyak kebijakannya itu justru membela Iran dan teman-teman. Ya mungkin dia hutang budi karena waktu dia jadi presiden, finansial atau pembiayaannya mungkin sebagian ada dari Iran atau negara-negara sebelah ini kan gitu. Nah, jadi sekarang sudah anginnya sudah berubah. Mau tidak mau, Qatar harus ikut arus kalau dia tidak mau terlindas oleh perkembangan angin politik geopolitik internasional ini. Hamas secara organisasi sudah hancur, ya. Meskipun ada 1-2 yang masih melakukan perlawanan, tetapi mereka hanya bisa melakukan perlawanan secara gerilya. Kemudian juga Hezbollah kemampuannya tinggal 30%. Hari demi hari kekuatan Hezbollah juga sudah semakin berkurang, ya. Persenjataannya juga sudah ditemukan banyak, ya. Bahkan yang paling mengerikan itu adalah UNIFIL ini seolah-olah melindungi militerisasi wilayah Lebanon Selatan yang dilakukan oleh Hezbollah, bukan melakukan demilitarisasi atau perlucutan senjata sesuai dengan perjanjian tahun 2006, resolusi 1701, bukan seperti itu. Nah, jadi ada banyak hal yang membuat Hamas sekarang Qatar sekarang tertekan. Kalau dia tidak menekan Hezbollah, jadi kita lihat bukan Hezbollah. Hamas ini akan pergi kemana? Apakah ke Iran? Saya kira mereka nggak berani. Kenapa? Karena ya si Ismail Haniyeh terbunuh di Iran kan. Entar terlepas itu karena Israel atau karena orang dalam Iran sendiri, tapi yang jelas dia terbunuh di sana. Kemana kira-kira Khalid Mesal dan teman-teman ini akan pergi nantinya? Kalau memang ini tekanannya sama Qatar ini akan semakin besar kalau mereka selalu membiayai, terus kemudian memelihara para teroris Hamas ini di negaranya dengan kehidupan yang super mewah di hotel-hotel yang berbintang 5 gitu ya. Ini akan mengganggu mereka. Karena secara finansial, militer, politik, Hamas sudah hancur. Sudah hancur. Nah, mau tidak mau ya tinggal kemungkinan Hamas ini nanti larinya ya ke Turki. Kelihatannya kita lihat. Tapi Turki ini juga kan dia juga akan tertekan juga nanti karena dia kan anggota NATO. Nah, kita lihat hari ke depannya itu bagaimana. Karena Hamas ini sebenarnya tujuan mereka itu supaya mereka bisa ada perdamaian, terus mereka bertahan survive hidup gitu ya. Makanya mereka selalu minta dalam perundingan, Israel harus tarik dulu pasukannya baru perundingan. Ya nggak mungkin dengan kondisi sekarang. Israel sudah di atas angin. Dia nggak akan mungkin mundur. Dan Israel juga saya kira nggak akan melakukan spekulasi untuk mundur, tapi dia nggak dapat hasil apa-apa karena kita nggak tahu sandera yang masih hidup itu berapa orang, yang sudah meninggal berapa orang. Itu sampai sekarang belum ketahuan. Jadi saya kira Hamas memang harus dihancurkan oleh Israel supaya wilayahnya Israel itu ke depannya aman. Jadi pertimbangannya bukan lagi pertimbangan taktis dalam perang, tapi pertimbangan strategis untuk jangka panjang. Selama Hamas masih berkuasa, ya nggak akan ada keamanan. Jadi mungkin kemungkinan terburuk ya, katakanlah sandera itu sudah meninggal semua. Apapun dasarnya, Hamas pasti akan hancur. Nah, Iran kalau dia berani membalas, ini akan membuka perang yang frontal dengan Israel, dan Israel dipastikan akan menyerang reaktor nuklirnya maupun
sumber energi minyak bumi maupun tambang minyak buminya. Cuman kalau dengan tambang minyak bumi harus hati-hati karena apa? Karena harga minyak dunia pasti akan semakin meningkat kalau itu sampai terjadi gitu. Nah, jadi kita lihat apakah Qatar ini sungguh-sungguh betul-betul mau membersihkan diri dan namanya dari kegiatan sebagai negara pendukung teroris atau tidak. Kalau Qatar masih memelihara Khalid Mesal dan teman-teman, ya secara ekonomi dan geopolitik itu akan buruk bagi Qatar ke depannya. Kira-kira begitu, Bro Pavel. Silakan. Pavel. Pak, mau nambahin Pak, apa namanya? Oke, silakan, Bu. Iya. Kalau andai kan Donald Trump pengen contohnya mau damai ya, itu sih kalau memang Hamasnya memang mau selamanya mungkin ya mau udah jangan bikin ulah lagi gitu kan, ya mungkin bisa damai. Tapi kalau andai kan saya jadi Donald Trump atau jadi Netanyahu ya, kalau memang mereka tetap masih keras kepala Hamas atau apa, ya udah nggak usah lagi ada gencatan senjata atau berbaik-baik hati sama mereka lagi, udah habisin aja semuanya, tutup telinga aja, nggak usah dengar dunia lah, ya nggak ada gunanya, serba salah jadi Israel gitu loh, serba salah jadi orang yang membela Israel, jadi mendingan habisin aja sampai akar-akarnya, gitu loh. Karena mereka nggak bisa Bu, nggak bisa mereka mau damai itu nggak mungkin. Kenapa? Mereka sedang menjalankan amalan agamanya. Loh, jangan ketawa, ini benar kok. Mereka sedang menjalankan amalan agamanya, makanya ketika tanggal 7 Oktober 2023 ketika Hamas membunuh ribuan rakyat sipil Israel, semua orang-orang Muslim teriak takbir, bukan tukubir, tapi teriak-teriak takbir, iya kan? Nah, setelah diserang balik, orang tentara Israel sambil teriak, ayo kita tukubir. Nah, mereka marah, kayak si Samsul Bahari ini kan marah. Kan gitu. Iya, itu akan dendam terus sih dari Tapi menurut saya tuh gini. Donald Trump, agen-agen CIA sudah menyodorkan data kepada Qatar dan negara-negara pendukung Hamas, ya negara-negara pendukung, bahwa semua yang diculik itu sebetulnya sudah meninggal dunia semua. Termasuk data itu disodorkan ke PBB, dan PBB sekarang nggak bisa ngomong kan, nggak berani ngomong. Kenapa? Pendanaan PBB, operasional PBB itu dana terbesar adalah dari Amerika. Pernah dulu zaman Donald Trump juga sudah mengurangi dukungan dana operasional untuk PBB. Langsung PBB kelepek-kelepek. Kan dukungan dana terbesar operasional PBB itu kan dari Amerika. Bahkan kalau nggak salah waktu itu jejak digitalnya masih ada kok. Donald Trump sudah ngomong kalau perlu PBB jangan bermarkas di Amerika, jangan bermarkas di sini. Dia sudah menekan PBB dengan mengurangi pendanaannya. Baru dikurangi aja sudah kelepek-kelepek. Sekarang lihat tuh, nggak ada yang berani ngomong. Termasuk negara kiwir-kiwir ini kan juga nggak berani ngomong kan. Negara kiwir. Dulu Retno Orsudi itu berani teriak-teriak karena masih dipimpin oleh Biden, Presiden Amerika Yu Bindeng. Ya saya setuju dengan Bro Uti bahwa Yu Bindeng itu memang ada seolah-olah balas jasa kepada para donaturnya. Karena kita lihat sejarahnya Yu Bindeng. Yu Bindeng itu berapa kali mencalonkan diri jadi presiden, kalah terus kan? Kalah. Baru kemarin dia bisa naik. Ya mungkin ada pendanaan dari negara-negara donatur ini yang pro Hamas. Kan gitu. Zaman Donald Trump itu kan itu udah mau diserang itu reaktor nuklirnya si Iran kalau tidak mau menandatangani
apa pro apa itu supaya dia tidak boleh ini mengembangkan tenaga nuklir kan. Itu zaman Donald Trump. Begitu Yu Bindeng jadi presiden kan, mulailah si Iran berulah kan memperkaya pengayaan uranium. Ya kan, Israel mau nyerang, Yu Bindeng juga bilang jangan. Kan itu. Kalau krisis ini terjadi, Donald Trump masih presiden, itu reaktor nuklir Iran tetap diajar. Ora sudi, ora peduli. Ora peduli kok. Karena apa? Iran bukan satu-satunya negara penghasil minyak. Hanya berapa persen sih minyak dunia? Sebetulnya penghasil minyak dunia yang nyimpan minyak dunia paling banyak itu Amerika. Itu disimpan karena Amerika masih punya uang, lebih baik mereka beli. Cadangan minyak mereka disimpan. Kan itu, lebih baik beli. Gitu. Jadi saya yakin Amerika di bawah Donald Trump itu menunjukkan data ke Qatar, negara-negara si milik itu semua ditunjukkan ini loh. Kelakuan orang-orang yang kamu dukung. Yang kalian lihat sendiri, anak kecil udah dibantai, bayi-bayi dibantai. Bayi-bayi dibantai, si Samsul Bahar teriak, tekbir. Tekbir itu Samsul Bahar pasti, TV One juga, Tribun juga, beritanya kan tekbir semua. Ketika penyerangan 7 Oktober, TV One, Tribun, grupnya Tribun, Detik, Serambi News, segala macam, mereka serentak secara kur mengatakan tekbir, para syuhada telah menjalankan perintah Allah. Itu kan jelas itu. Ada, coba baca, buka itu. Mereka melaksanakan perintah Allah. Ya kan? Menghabisi Wahyudi dan Sahroni katanya kan. Kaum Wahyudi kan dan kaum Sahroni. Karena itu perintah dari Allah. Pak, seharusnya PBB ini seharusnya PBB di Tribun itu harus dilaporin tuh Pak, memperbodoh negara ini yang bikin ya, akhirnya pada seharusnya berita di Tribun, enggak usah Tribun lah. Harusnya Badan Hak Asasi Dunia melakukan sidang. Siapa provokator dan ya provokator ya sama ini apa kasus hoax yang victim itu. Bukan itu, Bu. Bukan itu. Jangan disalahkan orang Hamas, saya setuju. Jangan salahkan Hamas. Jangan salahkan teroris, jangan salahkan Islam. Yang perlu dicari akar masalahnya, siapa intelektual dadernya ini? Ya. Siapa intelektual dadernya? Dalam hukum pidana, apabila ada pembunuhan secara berencana, maka yang dihukum paling berat bukan pelaksananya, tetapi intelektual dadernya. Satu, orang-orang Hamas itu dan orang-orang teroris Islam itu membunuhi orang-orang kafir dan orang-orang Wahyudi dan kaum Sahroni itu karena perintah Allah. Iya kan, perintah Allah kan? Iya. Perintah Allah, bunuhlah di mana kalian temui. Artinya yang perlu disidang dalam sidang hak asasi manusia dunia adalah si Allah. Loh, dia intelektual dadernya. Dia perencananya, dia otak perencana. Dia yang menyuruh. Seharusnya seperti itu. Jangan terlalu melebar, Bung Habib. Nanti kita Bukan terlalu melebar. Saya mau memberikan semangat sama Samsul Bahar ini supaya otaknya itu agak ini sedikit loh. Karena mereka selalu membawa ini ke perang agama. Kalau kita bawa ke perang agama, maka yang perlu disidang adalah intelektual dadernya. Kita bilang itu bukan perang agama pun mereka enggak mau. Antara Hamas dengan Israel itu bukan perang agama. Semua orang mengatakannya, negeri kibir-kibir ini aja yang mengatakan itu perang agama. Lah kalau perang agama, logika kita berbicara, maka yang perlu dihukum adalah intelektual dadernya. Iya kan? Pak mau nanya itu kalau andaikan Hamas itu
Hamas menang itu, andai kan menang nih menguasai Israel, Israel hilang dari muka bumi, terus negara-negara lain diem atau bagaimana? Terus tujuan Hamas ngapain? Selain dia menguasai dunia, terus mereka udah bangga gitu. Terus dengan membunuh Israel, terus nggak ada yang marah-marah. Gini, saya akan jawab. Kalau Israel kalah, ini kan kalau ya, walaupun itu tidak mungkin. Tapi ini gini, kalau Israel kalah. Pertanyaannya, apakah terjadi perdamaian? Tidak. Tidak. Tanpa ada Israel, tanpa campur tangan Israel pun, mereka saling bunuh sesamanya mereka. Irak ketika menyerang Kuwait, sama-sama Islam, nggak ada urusan Israel di situ. Israel tidak campur tangan. Ya, mereka bunuhin. Syria juga gitu, bunuh-bunuhan. Libya juga gitu, bunuh-bunuhan. Mesir juga gitu, bunuh-bunuhan. Iya kan? Tanpa ada campur tangan Israel, tanpa ada apa. Mereka nggak sadar kalau loh, di sini aja di orang Barat nggak pada marah. Kita ambil contoh. Kita ambil contoh di negeri kiwir-kiwir ini ya, di negeri kiwir-kiwir ini. Ya, sesama muslim aja saling bunuh. Ahmadiyah dengan Sunni bunuh-bunuhan. Di negeri ini jauh dari Israel. Jauh dari Israel. Bunuh-bunuhan kan? Terus sekarang di Eropa Barat nggak ada urusannya di Israel. Di Inggris mereka minta terapan hukum syariah, nggak ada urusan dengan Israel kan? Udah ditolong, ya, ditolong, dikasih makan, dikasih penginapan, semuanya enak, dikasih pendidikan, kesehatan dijamin. Orang Islam semua ini yang di Eropa Barat, terutama yang di Inggris, Belanda ini mulai berulah lagi kan? Udah dikasih enak. Orang-orang Islam ini, mohon maaf lah ya, karena memang ini faktanya seperti itu. Mereka ngelunjak. Polisi dibunuh, anak kecil dibunuh. Di Perancis, dosen, guru dibunuh. Samuel Paty, guru kan di Perancis itu. Nggak ada urusannya dengan Israel. Kepalanya dipenggal sama orang Muslim. Iya, sama siswa ya. loh, yang menggal itu siswa. Sebentar Pak, itu kalau di sini kan sekolahnya sekolah agama semua paling banyak ya, agama mereka ya. Tapi bukannya memperbaiki akhlak, malah memperparah akhlak ya Pak ya. Ya, sekolah-sekolah. Makanya gini. Israel itu hanya sebatas untuk alasan. Contoh lagi yang paling dekat. Orang Palestina yang dibawa ke Malaysia kemarin, dibawa ke Malaysia oleh pemerintah Malaysia. Ya. Dikasih perlindungan, pengobatan segala macam. Di sana dia Malaysia, di Kuala Lumpur, cakar-cakaran sendiri. Nggak ada urusannya dengan Israel. Malaysia juga nggak ada hubungannya dengan Israel. Saya bingung, mereka Pakistan bom bunuh diri itu di kereta itu kan banyak orang sesama agama mereka, itu tujuannya apa? Saya bingung. Di kereta makanya tadi pertanyaan Ibu, kalau Israel kalah. Ya, kalau Israel, dan itu tidak mungkin ya. Orang Barat marah, ini kita berbicara nggak akan serang Iran dan Timur Tengah. Ini kita berbicara kalau kan, kalau tanpa Israel ada kaitannya pun mereka bunuh-bunuhan sendiri kok. Mereka bunuh-bunuhan sendiri. Tanpa ada campur tangan Israel, tanpa ada hubungannya dengan Israel. Mereka bunuh-bunuhan. Afghanistan bunuh-bunuhan. Apakah lain agama? Enggak, satu-satu. Mereka sama-sama agama. Kitab sucinya sama, nabinya sama kok. Allahnya juga sama. Apakah ada perdamaian? Enggak, bunuh-bunuhan. Itu loh. Jadi Israel itu hanya sebetulnya hanya untuk alasan, sebatas alasan, walaupun memang ada intelektual dadernya yang memerintahkan itu ada, tetapi ya kita tahu sendiri kan, kita tahu sendiri. Contoh lagi nanti, ini contoh lah, di Kalimantan dulu aman, damai, sejahtera. Begitu muncul masuk orang-orang dari Pulau Madura, dari Pulau Jawa datang transmigran ke sana, terjadi perang sampai, perang Sanggo, perang Sambas, ya kan? Orang Sambas Islam, Melayu Sambas itu Islam. Orang Madura Islam, bunuh-bunuhan juga kan? Bunuh-bunuhan enggak? Bunuh-bunuhan. Nanti program transmigrasi ke Papua. Di sana sudah banyak orang Bugis. Ini kita bicara fakta ya.
Nanti yang bunuh-bunuhan bukan orang Papua dengan orang pendatang bukan. Transmigran dengan orang-orang Bugis yang jelas notabene-nya itu Islam. Percaya aja lah. Ya kan, kita baru terkejut kan sekarang. Jadi tanpa ada hubungannya dengan Israel pun, mereka juga tetap akan bunuh-bunuhan. Ya, karena sejak mereka mulai disemprot ke dalam rahim manusia-manusia ini, sudah didoktrin untuk saling bunuh. Bunuh. Dalam kandungan sudah dibisikin, didoakan. Bunuh. Yang tidak seakidah, bahkan seakidah pun saling bunuh. Ya kan? Ini hanya alasan. Tapi kembali ke topik, tapi saya yakin itu Amerika sudah menyodorkan bukti kepada negara-negara pendukung Hamas, termasuk PBB, bahwa para sandera itu sudah mati semua. Ini tinggal bagaimana Amerika meredam kemarahan Israel. Ya mungkin bisa jadi Amerika ngomong sama Qatar. Ini warga yang diculik sudah mati semua, dibunuh. Jangan salahkan Israel kalau Qatar hancur. Karena Qatar juga sadar bahwa penguasa keuangan dunia itu yang memegang, yang bisa mengobrak-abrik sistem keuangan satu negara itu orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Nah, Qatar kan ketar-ketir. Negara kaya, seupil, tapi tidak punya kekuatan militer, atau warganya itu tidak, ya warganya warga namanya juga pakai dasteran semua ya, untuk perang pasti tidak mau. Tapi kalau untuk obat kuat, ini nomor satu. Lucu. Loh iya bener. Makanya ya sekarang nggak bisa bikin apa-apa mereka, bisanya sekarang cuman gini, kita baca berita, nggak usah beritanya dari TV One atau Tribun, minimal yang paling dekat lah ya, India Today lah yang agak netral. Kalau media barat mungkin kita juga pasti bela Israel. India kan agak netral ya. Kemudian kita lihat di berita itu, Israel, pasukan IDF menemukan terowongan yang penuh dengan senjata. Sementara orang Hamas dan orang Hizbullah pada lari semua. Pertanyaannya, kenapa yang ditinggal senjata, padahal yang namanya pejuang, tentara, senjata adalah istri pertama. Betul nggak? Yang namanya tentara, pejuang, ini Samsul Hadi ini, Samsul Bahari supaya inilah ngerti, senjata itu adalah istri pertama. Istri kedua baru yang di rumah. Istri kedua, ketiga, keempat, nah barulah yang diselokan itu kan gitu. Pertanyaannya, kenapa senjatanya ketinggalan dan ditemukan tentara IDF? Wajar, karena ini sudah doktrin mereka, keyakinan mereka, bahwa nanti mereka akan diberi 72 bidadari. Mereka akan bisa berdiri tegak selama 70 tahun. Yang dibawa lari bukan senjata, tapi obat kuat. Paham nggak? Buat apa ke surga bawa senjata, bawa AK-47, bawa rudal anti-tank? Ke surga dapat 72 bidadari, lato-latonya tidak bisa berdiri. Maka yang dibawa lari, melarikan diri, itu obat kuat, ginseng, ginseng, kerating daeng, obat inilah apa itu yang dari Amerika itu, pil biru itu. Iya kan, itu yang dibawa. Karena disitulah kenikmatan surga. Kata Ustadz siapa tuh yang di TV One lagi nih, kenikmatan yang kita idam-idamkan adalah di surga adalah pesta seks. Kata Ustadz Sam, kata ustadz-ustadz yang lain juga gitu, bahwa di surga nanti kita akan menikmati perawan-perawan. Tembak perawan malam ini, perawan lagi. Tembak perawan lagi. Tembak perawan lagi. Kalau berkali-kali, otomatis kan harus pakai ini kan, obat kuat kan? Obat kuat kan? Untuk ngisi peluru kan? Bedil, tahu nggak bedil? Senjata. Pistol.
Setelah ditembakkan kan harus diisi peluru. Maka yang dibawa lari adalah obat gosok, kerating daeng, yang bisa menguatkan Sagar 72 tahun berdiri tegak dengan kekuatan 100 pria katanya. Kan itu. Wajar mereka kalah. Tanpa, kan kita, ini sudah terbukti. Israel berapa kali perang dikeroyok negara-negara Arab selalu menang. Selalu menang. Kenapa? Kan itu pertanyaannya, kenapa? Kita nggak usah bicara teologis lah. Kita nggak usah bicara teologi. Kita bicara secara manusia aja. Karena mereka berperang tujuannya hanya satu. Mendapatkan perempuan-perempuan berambut pirang dan bermata biru. Itu ada hadisnya kok. Tujuannya itu. Tapi giliran yang dihadapi adalah tentara-tentara ADF yang sangar-sangar, mereka nyalinya cun langsung. Terus kemudian tentara IDF yang perempuan, yang berambut pirang bermata biru, ternyata nggak mudah ditundukkan. Ternyata mereka garang-garang dan jago-jago juga berperang. Lari. Maunya mereka ini, orang-orang ini, berperang mendapatkan perempuan-perempuan yang menyerahkan dirinya. Nah, ini ajaran. Karena mereka sudah terdoktrin ajaran menyerahkan dirinya. Sukarela, kalau tidak mau pancung. Seperti yang terjadi di Arab Saudi. TKW kita diperkosa, sudah diperkosa, dipancung. Alasannya apa? Karena TKW itu membunuh majikannya, ya kan? Nah, gimana tidak membunuh majikan? Orang dia mau diperkosa kok. Bunuh, tapi kan sistem agama mereka kan tidak mau tahu. Iya kan? Perempuan hanya untuk sebatas bercocok tanam, titik. Nggak boleh protes. Nggak boleh protes. Mau protes? Mau protes ya? Nggak bisa. Termasuk yang di negara Qatar ini. Orang-orang Qatar itu sudah, ya bisa dibilang Arab-Arab yang manja lah. Begitu diancam oleh Donald Trump. Saya tidak akan bisa menjamin kalau Israel tahu warganya sudah mati dan kalian malah memberi perlindungan kepada orang-orang Hamas. Jangan salahkan Israel kalau dia juga akan berperang secara membabi buta. Ini demi membela harkat martabat warga dan negara loh. Iya kan? Maka semua diem, termasuk PBB diem. PBB disodorin nih buktinya. Sandra udah mati. Di dalam hukum perang, dalam hukum apapun, Sandra yang diculik, penculikan itu sudah pidana, melanggar hak asasi manusia. Apalagi dibunuh, diperkosa. Masih kalian coang-coang lagi. Masih kalian bercongor-congor lagi, menjalimi Israel. Israel dibilang laknatullah segala macam. Iya kan? Ini saya yakin, 100% yakin, ditunjukkan data itu. Sementara Israel juga sudah menunjukkan data ketidaknetralan PBB. Misalnya UNIFIL, masa jarak 100 meter tentara UNIFIL tidak tahu, ada cukupret di situ nimbun senjata, bikin terowongan, masa nggak tahu? Giliran diserang, ada tentara UNIFIL kena pecahan peluru 2 orang. Di sini udah ribut bro, teriak-teriak, Israel sudah melukai anggota kami tidak terima. Tapi kenapa tentara itu membiarkan terjadi adanya penumpukan senjata, bikin terowongan segala macam oleh Hezbollah yang melanggar resolusi PBB 1701. Diam aja, giliran kena serempat peluru teriak, aduh mak, Israel nakal, aku kena peluru mak. Si mak nih ngamuk-ngamuk di PBB. Si mak yang unyil-unyil itu, yang mungil-mungil itu loh. Ya kan? Ngamuk-ngamuk. Ngutukin Israel. Kan nggak fair jadinya. Saya yakin ini data itu ditunjukkan. Maka PBB sampai sekarang nggak bisa ngomong. Oh selama ini PBB kompak nyalahin Israel, nyumpahin Israel. Begitu ditunjukkan apa? Berani ngomong? Nggak berani ngomong.
nggak berani. Termasuk Iran. Iran itu tahu bahwa Sandra itu sudah mati, Iran juga tahu, pasti dapat laporan. Pasti tahu. Makanya dia ketika diserang Israel, nggak berani lagi dia balas kan. Karena dia tahu Israel punya alasan yang jelas untuk menghabisi Iran. Israel punya alasan yang kuat, yang tidak bisa disanggah lagi atau ditentang oleh negara lain. Misalnya negeri kiwir-kiwir inilah, negeri kiwir-kiwir ya. Ada warga negara kita diculik, ya diculik ini, diculik terus diculik oleh orang-orang Papua Nugini. Papua Nugini ya, bukan KKB ya, Papua Nugini. Diculik. Atau Timur-Timur lah. Warga NTT ada 500 diculik atau 105 diculik oleh tentara Timur-Timur, Timor Leste, diculik, dibawa lari ke Timor Leste. Negosiasi, bla 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 bla. Tanpa kita tahu bahwa Sandra anak orang-orang NTT sudah dibunuh. Timor Leste dibantu Portugal, koar-koar, gini, kono gini, karena sekjen PBB itu orang Portugal. Wah, semua ngutukin Indonesia, negeri kiwir-kiwir. Stop, jangan melakukan penyerangan, bla 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 bla. Tapi misalnya kita tahu bahwa warga NTT yang diculik Timor Leste itu sudah dibunuh dengan sengaja. Boleh kan negeri kita kiwir-kiwir ini menghabisi Timur-Timur? Portugal berani teriak-teriak nggak? Nggak berani. Berani nggak kita menghabisi semua orang Timur-Timur? Boleh nggak? Kalau menurut saya boleh. Boleh dong, ini kan menjaga wibawa, harkat, dan martabat warga negara dan negara. Kita akan dukung TNI menghabisi itu. Nggak ada urusan kemanusiaan. Kenapa sekarang nggak ada urusan kemanusiaan? Lah, orang-orang yang diculik oleh Hamas, orang-orang yang dibunuh oleh Hamas ribuan, bukan 1-2 orang, ribuan yang dibunuh. Ratusan juga yang diculik dan dibunuh. Nggak ada yang teriak-teriak hak asasi manusia. Nggak ada, termasuk negeri kiwir-kiwir ini. Ada enggak negara muslim yang mengatakan perbuatan tanggal 7 Oktober dan penculikan itu adalah melanggar HAM? Ada enggak ucapan dari negara-negara di PBB termasuk sekjen PBB yang mengutuki Hamas atas perbuatan tanggal 7 Oktober? Atau Qatar? Ada enggak terucap? Padahal mereka manusia, katanya punya agama. Arab Saudi, katanya punya agama, pilar agama Islam. Ada enggak mengutukin perbuatan ini? Saya rasa tidak, karena ajarannya seperti itu. Bunuhlah Yahudi dimanapun kamu temuin. Nah, kalau Israel juga punya prinsip yang sama. Bunuhlah orang Islam dan Arab dimanapun kamu temuin. Gimana coba? Apa yang terjadi? Kalau Israel punya prinsip seperti itu juga. Ya, gimana coba? Nggak peduli itu anak-anak kecil atau orang tua atau orang, nggak peduli. Karena yang dibunuh Hamas itu nggak peduli dia anak kecil, bayi dalam kandungan pun tetap dibunuh. Ya, orang tua, muda, remaja, anak-anak, bahkan bayi dimasukkan di dalam panggang oven. Ya, ibu-ibu hamil itu perutnya disobek pakai bayonet. Itu divideokan oleh orang Hamas. Tetapi pertanyaannya, ada enggak negara-negara pendukung Hamas ini teriak bahwa itu perbuatan biadab? Enggak ada sama sekali. Malah di negeri ini teriak-teriak tekbir. Tapi giliran Israel membalas dengan teriakan tukubir, tahu bakar. Kalian marah. Kita marah. Enggak ada satupun yang ini. Negara-negara muslim, Qatar segala macam. Boleh dong Israel meluapkan kemarahannya kepada semua negara yang mendukung Hamas. Boleh dong? Boleh. Boleh. Ini masalah harga diri. Ini masalah kemanusiaan di satu bangsa. Israel tidak mau kejadian tahun 1945
44 sampai 45 tentang pembantaian orang Yahudi di Jerman. Israel tidak mau itu terulang lagi. Bagaimana warganya 6 juta dalam tempo yang sesingkat-singkatnya seperti kata Bung Karno ketika memproklamirkan kemerdekaan. Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya 6 juta warga Yahudi mati. Oleh siapa? Oleh orang Arab. Imam Yerusalem yang memprovokasi Hitler. Baca sejarah, Samsul Bahar, lu baca sejarah, otak jangan itu jangan dijedut-jedutin lantai terus. Baca sejarah. Gitu loh. Jadi saya yakin si Donald Trump juga ngancam si Qatar. Sebentar saya selesaikan. Saya tidak akan bisa menahan Israel kalau Israel menyerang Anda. Terima kasih. Lanjut. Luar biasa ya. Oke. Nanti kalau misalnya saya tiba-tiba hilang, kawan-kawan sorry ya, karena jaringan lampu di sini sering-sering padam. Kalau lampunya padam, jaringan juga hilang ya. Ya itu nanti minta maaf ya kalau tiba-tiba saya hilang ya. Oke, Bung Raja Uti, apakah masih ada informasi lain, Bung Raja? Silakan, Bung Raja. Ya, jadi barusan lihat di berita ada serangan yang kedua kali gitu dari Israel terhadap terhadap Iran gitu. Tapi saya belum dapat informasi cukup jelas ya di kota kota Siras ya. Israel untuk menyerang yang kedua kali gitu karena ini makanya coba nanti dicek di berita-berita luar bro atau di YouTube luar. Biasanya mereka kasih berita tapi walaupun belum lengkap tetapi sudah ada ada notifikasinya gitu. Nah, mungkin karena situasinya mungkin kenapa ya sekarang ini kan Israel itu kan daripada dia diserang balik lebih baik dia menyerang duluan, preemptive strike gitu. Itu yang akan dia lakukan. Apalagi sekarang kondisinya kan sekarang ini ya pasti Israel jauh lebih leluasa daripada ketika Amerika masih dipimpin oleh Biden. Jadi sekarang ini dia jauh lebih leluasa kalau untuk ini melakukan preemptive strike. Karena bagaimanapun tapi kan ini bro, sekarang ini kan masih dalam kekuasaan Biden toh. Masih, tetapi saya kira kalau udah dalam kondisi seperti ini Biden nggak akan bisa melakukan tekanan lagi karena hanya tinggal menunggu waktu kan. Nah, dia nggak bisa melakukan tekanan banyak lagi terhadap Netanyahu. Selama ini Netanyahu itu under pressure itu bro. Under pressure itu oleh pemerintahannya Biden, Blinken gitu ya. Terus itu ditekan terus. Sebentar Pak, saya mau menjawab Samsul Bahar ini. Samsul Bahar, lo lihat nih, dengar omongan gue ini. Kalau Hamas mati semua, sama es buah itu juga mati semua, es buah yang di Lebanon itu, maka saya bukan tuku bir lagi, tapi borong bir. Saya akan borong bir. Lanjut. Oh iya, jadi kalau kita lihat sekarang ini strateginya Hamas dan Hezbollah dan Iran itu gagal total. Tadinya mereka kan sebenarnya kan awalnya itu mau melakukan seperti ini kira-kira mappingnya. Mereka akan menyerang di 7 Oktober, Israel akan menyerang tanpa perhitungan, korban sipil, kemudian korban sipil Palestina dijadikan tameng oleh Hamas supaya apa? Supaya terjadi demonisasi terhadap Israel di mata internasional gitu ya. Hamas ini justru menggunakan warga sipilnya itu sebagai tameng perisai hidup. Kita lihat Hamas menggunakan sekolah-sekolah, rumah sakit terutama ya sebagai markas besarnya sekarang ini. Kemudian sekolah, rumah sakit dan gedung-gedung UNRWA ya mereka gunakan sebagai tameng. Kenapa? Mereka kira dengan menggunakan rumah sakit, gedung UNRWA, kemudian tempat ibadah, Israel tidak berani menyerang. Nah, dalam hukum internasional, ketika fasilitas sipil digunakan oleh kombatan untuk menyerang, maka tidak ada lagi kekebalan hukum di situ gitu. Tidak ada lagi kesakralan tentang rumah ibadah, baik itu masjid, gereja atau apapun, kalau itu digunakan sebagai sarana untuk menyerang lawan gitu. Jadi triknya Hamas yang mereka biasa gunakan selama
Intifada 1, Intifada 2, kemudian juga operasi Kaslit, beberapa operasi yang dilakukan sebelum ini, itu gagal sekarang. Israel itu ya akan mengumumkan wilayah mana yang dia serang. Rakyat sipil harus pergi. Apa boleh buat? Capek sih capek masyarakat sipilnya, tetapi paling tidak ini sangat efektif untuk meminimalisasi korban yang terjadi. Jadi Hamas tidak bisa lagi menggunakan korban rakyat sipil sebagai alasan bahwa Israel melakukan genosida gitu ya. Jadi tipu-tipu RT 6 ini nggak jalan gitu sekarang ini. Nah, itu yang terjadi. Jadi kalau kita lihat ya strategi yang sudah dirancang lama itu kemudian dengan demo-demo di luar negeri, tujuannya nanti sebenarnya begini, Bro. Secara militer Israel nggak akan mungkin dikalahkan oleh Palestina, Hamas atau apapun lah ya namanya organisasi terornya. Tetapi mereka akan menggunakan lembaga-lembaga dan masyarakat dan komunitas internasional untuk membubarkan negara Israel dengan cara melakukan apa? Pencitraan buruk atau demonisasi. Nah, ini kelihatannya sudah gagal. Pencitraan seburuk apapun sekarang sudah nggak ada gunanya lagi. Kenapa? Para pimpinan Hamas maupun Hezbollah di puncaknya sudah habis semua. Siapa coba yang ada sekarang di atas? Udah habis. Hezbollah siapa lagi? Habis sudah. Kemudian yang kita kira tadi itu Hezbollah punya fasilitas militer hebat di Lebanon Selatan, itu terowongannya tiap hari ditemukan lagi satu persatu. Bahkan persenjataan paling modern yang diberikan Rusia kepada Hezbollah itu disita oleh tentara Israel. Jadi secara militer, meskipun orang-orang RT 6 ini teriak-teriak Israel kalah segala macam, sebenarnya yang paling penting itu adalah hasil perang di lapangan itu seperti apa. Siapa yang tidak mampu lagi melakukan serangan berarti dia yang kalah kan gitu kan. Kalau misalkan Israel dikatakan kalah pencitraan, sekarang semakin banyak negara yang dukung Israel, ya. Sekarang PBB udah nggak berani untuk mengutukin Israel segala macam, sudah nggak berani gitu. Paling-paling mereka hanya berani bilang supaya perang dihentikan, sudah nggak berani lagi. Coba lihat, Guterres paling sebentar lagi turun. Kenapa? Guterres itu sejak Israel melarang UNRWA beroperasi di wilayah yang didudukinya ataupun wilayah Israel lah ya katakan, Guterres itu melarang organisasi-organisasi lain di PBB itu supaya tidak membantu Israel menyalurkan bantuan, supaya terjadi apa? Supaya terjadi bahaya kelaparan di Gaza, kemudian Israel disalahkan lagi. Jadi ya Guterres ini, Sekjen PBB sekarang ini, ya memang betul-betul pro Hamas, dia orangnya Hamas gitu. Dia orangnya Hamas. Makanya kalau kita lihat sekarang, apapun yang ditemu Guterres udah gagal semua. Jadi sekarang tinggal mengharapkan kemurahan hatinya Israel aja dan Amerika. Tapi ada satu syarat, perang akan bisa berhenti besok kalau sandera dibebaskan, baik itu hidup atau mati. Tidak ada kemungkinan bagi Hamas untuk menang dengan cara dia menahan sandera semakin lama. Semakin lama Hamas menahan sandera, ya semakin hancur dia, gitu. Semakin hancur, udah pasti, gitu. Nah, jadi nggak akan mungkin lagi mereka menang secara militer. Gitu kira-kira, bro. Oke, bro, itu aja dulu cukup, bro, ya. Ya, Bro baik, Pavel. luar biasa ya, Bung Raja, ya Bung Rocky Sama-sama, dan bro. kawan-kawan. Ya, terima kasih ya. Dan ini informasi yang sangat luar biasa dan memang ya mustahil ya mereka akan menang melawan Israel. Ya, walaupun Tidak mereka ada kemungkinan Hamas maupun Hezbollah menang. Udah pasti secara militer dia nggak akan bisa menang. Betul, betul. Walaupun mereka berusaha untuk menyembunyikan para sandera, tapi Ya, Israel tidak akan itu berhenti. mereka Hamas menggunakan sandera itu supaya dia bisa bertahan hidup. Tetapi Israel sudah punya tekad, Hamas tidak boleh lagi berkuasa di Gaza. Apapun Betul, alasannya gitu, bro. Betul. Hamas Ya, tidak bisa terima kasih lagi. Bung Rajawati. Ya, sama-sama, bro. Ya, nantilah ya kita tunggu lagi update terbaru ya. Nanti kita akan coba cari tahu apakah benar Israel sudah melakukan serangan yang kedua, sepertinya ya, preemptive kedua strike. Ya. Iya, betul. Terima kasih ya. Nanti kita akan informasikan besok ya tentang hal itu. Dan terima kasih kawan-kawan yang sudah bergabung ya, karena ini sudah makin larut di kampung. Terima kasih, nanti kita akan update lagi informasi selanjutnya ya. Bung Raja tentu, Bung Sonic, thank you semuanya. Di kawan-kawan live chat semua thank you.
Kalian semua luar biasa hari ini penonton kita. Bertahan 887 orang sampai live ini berakhir ya. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati. Shalom. Salam warahmatullahi. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.